Selamat datang di Lukas Gratia Channel. Dan kali ini kita akan membahas bahasan yang sama seperti tahun lalu. Apakah X-Max masih worth it di tahun 2021? Oke, kita keluar. Baru tak tutup. Sorry. Makasih. Ini adalah Bandara Adi Sumarmo yang baru. Sebenarnya nggak baru-baru amat sih. Udah beberapa tahun yang lalu. Ya, beberapa tahun banget ya. Tahun kemarin. Oke, kita tanpa berbasa-basi kali ini saya akan gaspol dulu. Selah abang re. Goblok. Karena temanya lagi back to the classic, kita akan opening seperti dulu. Anjir, kangen banget sih opening dulu yang gak seberapa bagus itu. Oke, 1, 2, 3, go. Selamat datang di Lukas Gratia Channel, vlogger dari Solo dan Semarang yang aku lali kata-katanya apa. Mbok tak improvisasi dulu. Oke. Buat yang datang ke vlog ini, barusan datang, silahkan subscribe dulu. Dan kali ini kita akan langsung to the topic ya. X-Max yang saya naik ini adalah X-Max 2019 yang sudah dimodifikasi beberapa sebagai ya modifikasi ringan secara fungsional, dan juga emblemnya sudah diganti seperti X-Max yang baru sekarang. Jadi yang versi hitam Black Dove ini tuh loh, jenengnya apa aku lali. Itu tuh X-Max nya tuh silver harusnya emblemnya, tapi ini udah diganti emas jadi biar yang tampilannya tuh lebih elegan. Dan saya pinjam ini karena BMX lagi ada problem. Dan X-Max ini itu sebenarnya kan harganya dulu dimulai di harga 50-an, nggak salah 55 ya. Nah sekarang udah naik kan di harga 60-an. Dan menurut saya worth it atau enggak, kita akan bahas mulai dari detail-detailnya. Let's go. Jadi X-Max yang aku bahas di sini kan lebih ke after sales ya, maksudnya kayak ada yang jual second gitu loh. Apakah masih worth it dipakai, dan apakah X-Max ini tuh bener-bener motor yang seperti diidam-idamkan orang-orang. Menurut saya ini adalah motor yang sebenarnya proper buat orang yang suka. Karena orang yang gak suka motor yang terlalu gede buat harian atau buat mobilitas itu kayak merasa terganggu, karena motor ini kayak yuk kegedean lah. Nek dinggo wong-wong seneng menggunakan tuh kayak buat selap-selip gitu loh. NMAX layaknya Lexi, NMAX, dan ya sesuai kebutuhan cc lah. Dan menurutku ini adalah 250 yang bener-bener worth to buy. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari konsumsi bahan bakar hariannya, terus maintenance-nya, itu nggak terlalu separah motor-motor 250 yang lain. Untuk X-Max 250 ini, itu membuat saya berpikir bahwa kayaknya sih memang ini bener-bener motor yang cocok buat orang-orang yang pengen motor yang nggak terlalu gede banget kayak T-Max ya, karena itu udah masuk moge banget ya. Kalau ini kan ya belum terlalu moge, motor geter. Jadi ya menurutku ini pas banget gitu loh, nggak kecil banget, nggak gede-gede banget gitu loh. Soalnya karena bener-bener kerasa ya, walaupun aku pernah bikin vlog sebelumnya, T-Max itu rasanya enteng pada saat speed tinggi. Sebenarnya X-Max juga sama, cuman yang aku merasakan beberapa hari ini tuh membawa X-Max itu keluarin, masukin ke garasi itu rada rempong ya. Oh ya rempong karena garasinya kecil sih. Jadi ya menurutku iya buat beberapa orang worth it, beberapa orang enggak, karena terlalu gede mungkin bisa jadi. Tapi kalau buat saya sendiri, ini motor karakter itu benar-benar enak dibuat jalan yang apa ya, jauh gitu loh. Kalau untuk kota-kota ya kayak gini-gini nyelet-nyelet itu kadang mikir. Sebenarnya lebarnya sama seperti NMAX, cuman kayak ya gede gitu loh. Kesan bawa itu kayak bawa versis lah. Ya nggak salah itu sih, cuman yo nggak salah itu sih, cuman yo gede-gede ini waduh kayak ngono. Cuman dengan postur badan yang kayak aku kayak gini, itu ya nggak terlalu gede-gede amat sih. Alay dong mas.
Terus yang aku bener-bener wah anjir, ini motor enak banget sih, itu adalah konsumsi bahan bakarnya. Dengan kelas 250 cc saya naik ya terlalu begitu ugal, saya mendapatkan angka 32 average-nya, yang dimana itu akan jadi salah satu pertimbangan pada saat membeli sebuah motor gitu loh. Kalau misalkan nanti pada saatnya motornya tuh udah capek gitu kan, kadang ya istilahnya kayak banyak kerak-kerak ada di piston, ada di blok, ada di ruang bakar, itu yang membuat kadang boros. Nah ini motor 2019 yang sudah punya kilometer 46.000 kalau nggak salah, ini itu masih oke-oke aja gitu, masih ngirit gitu. Dan menurutku ya untuk jangka panjang tuh fine-fine aja gitu loh, nggak terlalu bermasalah. Dan menurutku kalau misalkan tarikannya, untuk tarikan ya itu sebenarnya nggak spesial amat. Ijik banter era kayak koncoku kayak era 250 ya, beda lah ya motor standar di sawangan motor oprek lah ya, karena PWR juga beda ya power weight to ratio-nya. Untuk tarikan sini awal-awal ya pas naik gitu loh, mau ngegas gitu loh, itu padahal traction control udah dimatiin, itu tuh kayak masih berat gitu loh. Nah pada saat udah ada speed tinggi, kayak motor itu udah ada daya dorongnya, itu tuh motornya yo iso luwih enak dan yo banter gitu loh. Walaupun saya naiknya cuman mentok di 130 waktu itu, yang menurutku karena berat badan ya, kalau berat badannya mungkin sak putut sak onone motovlog ya paling iso 190 lah. Dan menurutku sih sah-sah aja ya, karena motor ini sebenarnya bukan buat kenceng-kencengan, kayak lebih ke nyaman dimana saat di luar kota atau misalnya antar kota atau lintas pulau, itu tuh lebih kayak pas anda gaspol di angka 100 itu tuh motor nggak terlalu berat gitu loh, maksudnya berat dalam artian kinerja mesinnya tuh nggak terlalu teriak gitu loh. Jadi membuat motor ini tuh kayak jatuhnya lebih ngirit karena bukaan gasnya nggak terlalu tinggi gitu loh. Yang buka gede di awal terus cuman mainin ngegas dikit doang gitu loh. Nah ini kita merasakan bahwa X-Max boleh dibawa perkotaan seperti apa. Waduh, ono sing nganan, ora rating, stop lamp mati, aku ngiri. Oke. Ya jadi seperti itu, menurutku kayak ini motor sebenarnya nggak terlalu buat kebut-kebutan ya, walaupun bisa ngebut, cuman yang menurutku lebih enak dibawa santai, karena menurutku ini motor beratnya tuh gede, jadi dia lebih stabil lah, lebih ke enaknya, nyamannya, stabilnya sih. Tapi yang sangat disayangkan di NMAX itu kan bisa selonjor ya, ini nggak bisa selonjor buat tinggi 165, tipis banget, 165 170. Kalau di bawah itu ya soalnya ya gue jinjit kayak gini gitu, jinjit aku ya jinjit kok, misalnya Gus Ali sorry Gus Ali ya, Gus Ali kayak siapa lagi ya, ya seperti itu orang-orang yang pendek lah ya, maaf ya, bukan mengejek ya, tapi ya buat orang yang pendek memang agak kesusahan sih. Tapi bukan kayak gitu sih, poinku bukan terus merendahkan orang yang enggak. Cuman pertama aku mengetahui soal safety riding, ada teman-teman dari Astra Jateng ngomongin soal di saat orang tuh mau beli EDV, tapi EDV itu dirasa terlalu tinggi buatnya, dan dia nggak mau ditawarin motor lain gitu loh, karena memang senengnya EDV gitu loh. Tapi masalahnya dia nggak tinggi, pendek orangnya, bukan dijual motornya atau diganti yang lebih pendek, karena memang ragelem gitu loh, nggak mau pakai motor yang misalkan Jenny gitu loh, karena senengnya EDV. Berarti yang diubah apanya? Skill di saat naik motor. Aku merasakan beberapa kali naik X-Max ini tuh kayak kesusahan karena terlalu tinggi gitu loh, nggak enak buat mobilitas karena mungkin kayak terlalu jinjit buat aku gitu. Tapi di saat kayak udah benar-benar menguasai motor, kayak mungkin basicnya udah pernah main trail ya, dalam artian bisa lebih menyeimbangkan motor. Aku pernah naik bener-bener pas belum naik motornya cuman kaki kanan naik, terus habis itu kayak ngambang gitu loh, motornya langsung digas, terus langsung menyesuaikan di pas jalannya ya, kayak orang pendek naik motor GS kayak gitu loh. Ya tergantung sih, itu bener-bener kembali ke teman-teman masing skillnya tuh dinaikin. Balik lagi ke topik, topiknya terlalu berubah-ubah ya. Balik lagi ke topik dimana X-Max ini worth it atau enggak di tahun 2021. Menurutku akan worth it di saat kalian bener-bener butuh motornya untuk ya pemakaian yang proper gitu loh.
Kalau misalkan mau buat mobilitas yang kecil-kecil mungkin ya Scoopy cocok buat kalian, apalagi Yamaha. Jadi saya bukan terus kayak wah Mas Lukas sih mau menaikkan penjualan X-Max nih. Enggak, wes iki tergantung kalian kok. Kayak karena ngaranku ini potensi di saat orang-orang tuh pengen ekspektasinya mungkin versus tapi uangnya nggak cukup, yo pakai X-Max 250 itu udah bener-bener oke gitu loh. Motor itu under 50 juta dan yo spare part variasinya banyak, dan menurutku yang paling terpenting adalah bagasi yang luas gitu loh. Bagasi ini loh gede banget loh. Aku bener-bener terbantu akhir-akhir ini karena kan bawa banyak barang bawaan, ya cewek lah pastilah, banyak barang yang ya ngono kan lah, itu masuk semua di X-Max gitu loh. Jadi yo menurutku enak banget gitu loh buat fungsional. Tapi nek dirasa memang belum butuh yang gede, yo yang kecil aja, ada NMAX, ada BCX gitu-gitu sih. Cuman orang yang ngeklik video ini pasti kan mau mengarahkan, oh ini gimana toh X-Max itu buat varian, dan X-Max itu di tahun 2021 kelemahannya apa sih gitu loh. Sebenarnya untuk kelemahan yang pasti ada di X-Max itu adalah yaitu tadi, buat orang yang dirasa nggak terlalu tinggi dibahas meneh itu akan menyulitkan diri gitu loh. Dan menurutku untuk kelemahan yang lain-lain itu mesin itu istilahnya, kalau misalkan ada orang yang ngomong oh X-Max tuh kelemahannya mesinnya kayak gini dan sebagainya bla bla bla, itu menurutku tergantung ke user sih, maksudnya tergantung pemakai sih. Makanya tuh istilahnya dia ganti oli rutin atau enggak, cek oli garden atau enggak. Jadi pas waktu dulu keluar X-Max baru-barunya tuh ya sebenarnya isu motornya tidak motornya bermasalah tuh ya nggak ada gitu loh. Tapi misalkan ada pun pemakaian lama, berarti kembali lagi pemakaiannya gimana gitu sih. Dan menurutku akan lebih baik di saat teman-teman itu benar-benar ya kembali lagi, omonganku atau pembicaraanku ini jangan langsung dipercaya 100%. Ya mungkin ya monggo mau riset sendiri dan sebagainya. Cuman saya benar-benar sebagai pemakai dan ya istilahnya apa ya, pengagum lah. Apa sih bahasanya kayak apa ya, ya pemakai ya, kurang lebih seperti itulah ya. Walaupun ini bukan motor saya gitu loh, cuman saya benar-benar bisa ngerasain motor yang enak proper tuh buat harian tuh gimana gitu loh. Jadi ini kembali lagi ke teman-teman, ini benar-benar motor yang cocok atau enggak. Karena saya sendiri tadi ngomongin hal yang benar-benar relate sama saya, karena saya benar-benar habis pakai motor ini gitu loh di tahun 2021 kan. Waktu itu saya pernah bahas di tahun 2020. Jadi ya beda lah, temanya beda. Menurut kalian gimana, worth it atau enggak? Dan apakah tahun ini ada rencana untuk membeli X-Max? Saya sih sebenarnya jujur aja pengen ya, cuman saya kayak masih belum butuh banget gitu loh. Jadi ini buat teman-teman semua ya, istilahnya buat rema hari ini, anjay, renungan hari ini, wah anjay, berat banget renungan. Jadi jangan sampai beli motor tuh karena kepingin koncone duwe, kepingin karena memang viral motornya, kepingin karena memang dipingin uang liyo. Ya sebenarnya kembali lagi, ya jujur aja ya, istilahnya realistis lah. Dalam artian gini, teman-teman tuh punya budgetnya seberapa gitu loh. Bukan meremehkan itu ya, mohon maaf nih, nanti sultan-sultan nanti pada komen, wah Mas Lukas meremehkan saya ini. Enggak, budgetnya kalian tuh seberapa. Kalau misalkan orang punya banyak duit pun kan pasti ada budget kan. Enggak semuanya duitnya tuh dibelikan motor kan. Ya budgetnya seberapa, terus kebutuhannya seperti apa. Oh ada X-Max juga, kebutuhannya seperti apa. Dan kalau sehari-hari itu misalkan kalian punya 45 juta, mungkin pasaran X-Max gitu, ya 45 juta ini orang dibelanja ke kabeh toh. Ya tetap dikasih spare buat beli spare part yang lain atau variasi, atau disiapkan uangnya untuk maintenance bulanannya itu seperti apa, benar-benar kuat atau enggak untuk bayar itu gitu loh. Ya saya rasa kalau misalkan orang mau beli ya pasti udah tahu ya, tapi dipikirkan dulu baik-baik gitu loh. Jadi menurutku itu adalah salah satu faktor yang bisa kalian pikirkan untuk beberapa opsional. Oke, mungkin segitu aja dari Lukas Gratia. Vlog yang singkat dan klasik ini saya akan sampaikan. Terima kasih yang sudah melihat video sampai akhir.